A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah, salah-salahnya mengetuk gitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Hanya dengan nikmat Allah itulah segala nikmat jadi sempurna. Saya lihat wajah-wajah antum ngantuk tapi bahagia. Gimana kalau kita tidur sama-sama? Hah? Kalau kita apa doanya kan? Ya. Allahumma lakasumtu. Allahumma lakasumtu gitu ya. Oh, itu doa bercocok tanam, Bang. Walaupun ngantuk, saya tahu tadi malam mungkin tidurnya sejam, 2 jam. Baca Quran tadi ada yang halaman 1 toto dah sadaqallah. Cepat baca Quran di Bogor nih gitu. Mana imamnya tadi panjang bacanya kan? Muammar sengaja kayaknya baca anu tadi itu. Dah ditahan-tahan. Belum enggak selesai. Masya Allah, tabarakallah. Kalau lihat-lihat suara, lihat-lihat wajah sih insyaallah masih siap. Habis ini kita ngapa? Olahraga. Oh ya, habis ini kita siap-siap ya. Jadi abang kakak, tadi malam kita bahas tentang jembatan kasih sayang. Berhenti kita berpikir aku sudah bahagia atau belum. Kita berpikir sekarang bagaimana kita jadi jembatan untuk hadir di kasih sayang itu. Kita pakai badan kita pakai pikiran kita pakai tenaga kita untuk ngajak sebanyak-banyaknya orang untuk kenal sama Allah. Di Al-Kahfi ayat 110. Ayat ini adalah ayat terakhir yang diucapkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beberapa waktu sebelum beliau wafat. Apa bunyinya ayat itu? 18:110. Qul, katakan wahai Muhammad, innama ana basyarum mithlukum. Baginda Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, disuruh menjelaskan tentang ana basyarum mithlukum. Basyar itu artinya manusia, manusia biasa, lupa. Kalau ngantuk ya nguap. Ada orang katanya cacat, badannya bongkok, kakinya patah. Tidurnya gimana? Anak kecil jawab, pejam mata. Betul tak? Iya kan? Ya, itu jawabannya. Itu basyar namanya. Kentut ya bau. Standar minimal apa ya? Settingan pabrik awal manusia makhluk itu namanya basyarun. Matanya di sini 2, telinganya di samping. Basyar. Mulutnya ya di depan sini. Hidungnya di situ, ngadap ke bawah lubangnya. Cek coba. Betul tak? Standarnya gitu basyar itu. Masalah nanti ada kumis ketada, nah itu settingan beda lagi. Optional.
Tapi lubang hidung ngadap ke bawah, telinga di samping, sehingga begitu angkat telepon bagus kan? Nah, halo. Bayangkan telinga di sini. Sebentar enggak nampak, susah. Basyar, settingan awalnya begitu. Mohon maaf ya. Sini dadanya, tengah-tengah sini perutnya, di bawah itu depan kemaluannya untuk air kencing. Belakang, ya itulah dia. Basyar. Allah bikin tegak manusia ini. Kepalanya di atas, dadanya di tengah-tengah, perutnya di tengah, kemaluannya di bawah. Ada urutannya. Dan 3 ini kebutuhan dasar manusia. Pride. Dia perlu kebanggaan. Pakai barang branded, terkenal, mobil bagus, pakai barang-barang yang baik. Itu pride. Bisa punya anak, bisa lulus, bisa sekolah, macam-macam pride-nya, kebanggaan, faktor kebanggaan. Aku dari ini, saya suku ini, saya ini orang ini. Dia menyebutkan profesi dan lain, itu namanya pride. Kebutuhan dasar manusia. Memang harus dipuji. Pengen dipuji, pengen diapresiasi, dianggap penting, disuruh duduk depan. Kenapa wakil pengasuh duduk depan? Kalau ngantuknya masih ngangkungnya. Tepuk tangan untuk wakil pengasuh. Kalau dia ngantuk, kupangkung kita. Ada doanya kan? Tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Pride-nya di sini. Oh, ini wakil pengasuh. Oh, ini. Pengen disebut, pengen di-mention, pengen di-tag. Naluri, pride. Sampai binatang pun ada pride-nya, wilayah kekuasaannya dan seterusnya. Itu manusia. Standar minimalnya, spek awal. Saya ini suami, saya sih nggak minta dihargain, tapi tolonglah hargain saya. Gimana sih ini? Nah, itu pride di sini dia. Ayah, aku nggak mau cari duit haram, aku nggak mau keluargaku diinjak-injak, nggak terima saya. Nah, itu apa sih? Sini, pride. Standar yang kedua manusia, perut. Coba cek perutnya masing-masing. Aman? Kenapa melengkung ada yang tulisan jangan bosan jadi orang baiknya melengkung gitu. Kan jangan bosan jadi orang baik gitu. Baik enggak melengkung nampak. Jadi baik. Baik, embos ya embos. Pas ke? Oh, maaf, sengaja. Orang itu. Lama ketemu. Pas pelukan tuh yang kena pertama kali itu ya. Kok pede gitu. Assalamualaikum Kiai. Dung gitu. Oke lah. Oke. Enggak apa-apa lah. Oh lagi nangis kan? Mana gak kita nak anaknya? Saya bilang ya Allah rasa apa rasanya? Airbag ya. Airbag. Bagus Kiai daripada six pack tapi begitu. Laki-laki apa? Tulang lunak. Laki-laki presto. Family pack. Udah ya. Perut, makan, basicnya itu. Zarhum ya'kulu wa yatamatta'u kata Allah. Ada sekelompok manusia yang ditakdirkan Allah untuk kerja itu makan ya. Kemana? Wisata kuliner. Kemana? Wisata. Halal haram hantam, tidak ada urusan. Mau cari duit yang sumbernya halal ataupun haram, tidak ada urusan. Di otaknya yang penting masuk. Perut ini simbol rakus, greedy. Makanya begitu ada sahabat ditanya sama Umar, apa itu? Ini simbol nikmat dari Allah. Minta azab tuh kata Umar. Maka coba tepuk-tepuk dulu. Astagfirullahaladzim. Hah? Nggak ada. Mau tepuk sebelah nggak? Tepuk perut seorang lah. Ya, tepuk sebelahnya nggak ada. Tepuk perut seorang. Astagfirullahaladzim. Udah mau tepuk sebelah. Biasanya suruh tepuk sebelah nih. Udah siap mau tepuk perut kawan kan? Rupa suruh tepuk perut seorang. Nah inilah. Biasanya kan tunjuk muka seorang. Nah, ini TPS. Tunjuk perut seorang. Astagfirullahaladzim. Rakus, greedy. Sudah punya istri, pengen lagi. Sudah punya suami, pengen lagi. Sudah makan ini, masih mau makan itu. Dan seterusnya. Simbol rakus, greedy. Orang tumbang itu karena rakus. Orang tumbang karena greedy. Di sini simbolnya perut. Lihat kalau orang makan di acara-acara resepsi itu sedih betul juga.
Makan banyak, ambil. Habis nggak? Nggak. Antum paskas kalau yang lihat ya, ini saya ingatkan, makan habiskan, jangan sisakan walaupun sebutir nasi. Yang pernah makan dekat saya atau nengok saya makan, saya tidak nyisakan nasi walaupun sebutir. Dari zaman saya susah, dari zaman saya tidak punya duit, makan saya tak pernah nyisakan walaupun sebutir nasi. Anak-anak saya, istri saya jaga makannya. Begitu dah habis langsung tegur, habiskan Fayat, habiskan Kak Iya, habiskan Ara. Jangan sisakan walaupun sebutir nasi. Kenapa? Kita tidak pernah tahu di mana letak berkah. Hal kecil, kasih sayang Allah itu turun lewat beras berubah jadi nasi. Hadir di piring kita sendiri yang ambil, bersihkan, habiskan. Razia, cek wakil-wakil pengasuh nanti cek pasukan-pasukannya ketika makan. Saya takut kita termasuk orang yang SMS, sudah miskin, sombong. Bashar, perut. Apalagi speknya seorang bashar, ada kemaluannya bawah. Kemaluan paling bawah. Allah larang zina, betul. Haram, dibantai, diazab dunia dan akhirat. Ini lagi ngetren sekarang. Klinik-klinik yang membantu proses aborsi. A'udzubillahi min dzalik. Antum jangan, aku sih enggak. Anak cucu keturunan kita. Cuman seks online, pakai handphone, video call. Begitu dikirimkan videonya, si laki-laki ini Pluto, polos, lugu dan tolong. Mau bilang tolol tuh enggak enak saya. Polos di WA, assalamualaikum bang, boleh dong kirim, aku udah nggak kuat nih, gini, kirim video. Pakai WhatsApp, video, mohon maaf ya, nunjukkan organ kemaluannya. Kirim. Ternyata si yang di sebelah sana dikiranya perempuan betulan, ternyata sindikat. Video tadi dikirim lalu dijadikan alat untuk mengancam. Kalau kau tak kirim duit dalam jumlah sekian, aku upload ini di sosmed, selesai hidupnya. Jadi mesin ATM. Begitu cara, mohon maaf ya, pelacur itu hanya cari duit. Pelacur online ini lebih seram. Periksa HP, cek, jangan buka-buka peluang. Memang ada nafsu kita tuh. Semua. Kalau enggak nafsu ya enggak normal. Nengok yang bening dikit. Siapa nih? Yang bening tuh, jadi kalau minum tuh nampak kopi masuk di leher itu. Itu akhwat ke gelas Loki. Begitu cara mereka ngancam, begitu cara mereka main. Masya Allah tabarakallah. Dulu mau pacaran pakai surat, bawa martabak, ngomongnya depan pintu. Sekarang anak-anak pegang handphone sendiri, kunci kamar, ada kuota. The sex online. Mohon maaf ya, onani, masturbasi. Saya kira cuma masalah kita itu aja. Hari ini laki-laki sama laki-laki, saya ditunjukkan sama salah satu guru sahabat tadi malam, ditunjukkan WhatsApp-nya, mohon maaf ya, gayung. Tahu gayung ya? Betul-betul mual bacanya tuh, ya Allah. Haula wala quwata illa billah. Laki-laki. Enggak bisa kita tebak. Mudah-mudahan di Paskas nih normal semua lah. Awas kita ya. Langsung kita cincang. Dan tahu teman-teman, mereka semuanya berdiri atas nama hak asasi. Mereka bicara atas nama kebebasan berpikir. Mati di kamar jenazah, tidak ada yang mau ngurus. Saya dapat laporan beberapa kali tuh dari berbeda-beda kota. Ustadz, ini contoh jenazah yang mati HIV. Ini contoh jenazah yang matinya gayung itu. PLT, penyuka lubang. Itu. Bau jenazahnya Ustadz, kayak bangkai Ustadz, tidak ada yang mau ngurus. Teman-teman mereka datang ke kamar jenazah, tidak ada. Nyolatkan apa lagi, jauh lah. Justru abang kakak, kalau kita sayang, ya kan? Mereka punya hak untuk hidup sehat. Dan itu Masya Allah, sudah tahu kan antum ceritanya? Bayangkan kemarin yang lagi viral tuh, nikah. Ada saksi laki-laki. Ternyata yang menjadi saksi laki-laki selingkuhannya. Gila saya bilang. Ada kan?
Oh, udah bagus lah Bang, enggak tahu. Siapa sih yang artis sebenarnya ini? Ini ada cewek cantik, akhwat, nikah sama laki-laki, ganteng juga. Terus ada satu laki-laki yang jadi saksi pernikahan dia berdua nih. Ternyata yang jadi saksi pernikahan mereka berdua itu adalah pasangannya si cowok itu. Dia nikah supaya berkamuflase saja pura-pura. Coba tepuk sebelah sekarang, ente normal kan gitu. Soalnya tadi malam peluk saya kan. Masya Allah, akhi. Ya Allah, Bin. Ya kan, suka kumpul paskasnya dikit-dikit peluk-peluk kata dia. Saja gila. Makanya banyak perempuan tanya, ngapa suka sama suami laki-laki yang yang perutnya one pack. Oh, yang six pack katanya banyak dah suka dengan sesama katanya. La haula wala quwata illa billah. Tepuk lagi sebelahnya. Normal kan ini? Masih normal kan gitu? Peluk. Aduh, asik banget katanya. Mati lah. Cincang jemur dia. Bashar. Apa Bashar? Spek dari Bashar tuh settingan pabriknya apa? Satu, pride, kebanggaan. Sini. Ya, doktor, sekolah di mana, lulusan mana, pernah jadi apa, punya jabatan apa, pernah jabat, itu kebanggaan. Apa achievement pencapaian yang pernah dia capai, apa karya yang sudah pernah dia buat. Manusia sejatinya pernah akan bercerita gitu, ini karyaku, ini yang aku buat. Turun lagi ke bawah, perut, makan, sumber rezeki. Di bawah ada seks. Allah memerintahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qul innama ana basyarum mithlukum." Pada saat mendengar ayat ini beberapa sahabat menangis. Karena kalimat ini ana basyarum mithlukum punya arti dua. Aku ini manusia seperti biasa, sama seperti kalian semuanya. Sahabat itu kan cerdas-cerdas, pikirannya jauh ke depan. Beda sama kita nih, ngomong apa loadingnya lama gitu, baru nyambung habis asar. Di Jogja pakai masker, jangan bawa ke Bandung, nanti jadi kanker. Apa maksudnya? Ternyata banyak temannya sama kayak antum. Tuh, enggak paham juga kan? Sama berarti. Di Jogja namanya masker, pindah ke Bandung jadi kanker. Makan es krim lah dulu kita ini lama dulu. Ke Pontianak jadi bunker. Nanti ada, oh apa nih? Bapak masih belum paham? Nggak paham nggak maksudnya? Oh paham. Apa maksudnya bang? Kalau dari air muka sih kayaknya masih bingung. Bukan ya liur. Sama kayak, oh enggak usah cerita itu, bahaya. Ini wilayah dia soalnya. Barat Jawa. aman. Ada Dracula, tahu? Tahu Dracula enggak? Lomba. Satu kampung. Terbang. 10 menit
balik. Kau lihat gak? Satu kampung itu. Udah isap semua darah. Hebat 10 menit. Dracula kedua. 5 menit balik. Penuh sini darah. Kau lihat gak kampung itu? Sama binatang-binatangnya ku isap. Dracula ketiga tahu kalah. Nggak sampai 1 menit balik penuh darah dan muka. Terus teman bilang, hebat kau nih. Kau lihat nggak tiang di depan itu? Kata Dracula yang lain, lihat aku ndak kan. Belum tahu dia. Hah? Apa dia? Jadi maksudnya Dracula tuh ngapa? Ada yang masih tak paham gak tuh? Apa ya? Ya Allah. Pintar. Ya basyarun, enggak apa-apa. Standar minimal. Ada juga yang ikut ketawa juga. Kau ketawa apa sih? Yang mana yang lucu tadi? Aduh ya Allah. Dracula. Emang benar-benar lah. Padahal udah cerita berkali-kali saya. Draculanya lumayan lucu lah. Tapi yang nggak nyambung dengan cerita itu lebih lucu dari cerita Dracula itu sendiri. Aduh, nah ya Allah. Belum cerita sate nih. Nggak jadi. Nah ini obrolan di atas panggung aja. Antum bingung kan? Astagfirullahaladzim. Ya, hari ini Paskas bahagia ya, Paskas bahagia. Ana basyarum mislukum. Aku sakit. Nah ini yang bikin sahabat tuh nangis saat itu teman-teman semuanya adalah seolah-olah kalimat ana basyarum mislukum itu aku lapar, aku sedih, aku sakit, aku susah. Nah sahabat tuh langsung connect otaknya. Aku juga manusia biasa yang hidup dan suatu saat pasti akan mati. Itulah bikin sahabat tuh tumbang, nangis. Tapi Rasulullah melanjutkan ayatnya. Yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Teman-teman nanti lompat ke 9 ayat 24, ada 8 Tuhan palsu. 9, 24 At-Taubah ayat 24. Ada Tuhan-Tuhan palsu yang ada dalam kehidupan kita, ngerusak tauhid kita. Nggak jadi ilahukum ilahu wahid, nggak. Tuhan palsu itu namanya abaukum. Ustaz kenal sama ini. Nah, itu bapak saya Ustaz. Bersandar atas nama bapak. Dipanggil Gus, dipanggil A, dipanggil B. Tidak salah, jangan potong video saya ini. Saya dididik sama mama saya, yang pejabat yang punya jabatan tuh bapak kita. Kita anak-anak tidak boleh numpang-numpang nama besar ayah. Nah, gitu mama saya bilang. Saya juga pesan sama Mas Agus dan kawan-kawan di internal pondok. Saya bilang jangan lihat anak saya sebagai ini. Kalau dia salah tegur, marahkan, tidak apa-apa. Kalau dia ngasih instruksi-instruksi, kalau itu tidak benar, bukan atas instruksi saya, jangan dengarkan. Tegur, kasih tahu. Bapak, abena suka pamer anak. Ceritakan anak saya gini Ustaz, anak saya gini Ustaz. Macam kau ya punya anak. Apa rasanya ngobrol sama orang yang belum ditakdirkan Allah punya anak? Jaga perasaannya. Kan banyak tuh yang belum punya anak. Tapi ada juga senggol dikit. Yang berani terus. Pelan-pelan Pak Sopir. Ketemu berisi. Apa kerja abang nih? Bercocok tanam Kiai. Olahraganya nge-gym. Nggak usah lanjutkan gym apa ya. Nggak paham kan? Oh, bagus, polos emang antum. Hah? Ya paham.
Uhibbuki fillah Umi. Ya. Selesai udah tuh. Gak bahaya ta? Kamu lagi jadi sampai ngomong gitu? Kamu gitu tadi? Benar. Bercocok tanam. Pintar. Wa ikhwanukum. Ustaz tahu nggak si fulan? Saya temannya Ustaz, saya partnernya. Keluarga, saya keturunannya ini Ustaz, saya keluarganya sini. Dibangga-banggakan itu. Keturunan, link, network, jaringan dan seterusnya. Wa azwajukum, pasanganmu. Suami saya tuh begini Ustaz. Masya Allah pokoknya suami saya tuh. Istri saya tuh begini Ustaz. Istri saya Ustaz. Dalam hati macam kau ya punya istri. Wa ashiratukum. Apa ashirah? Keluarga, kerabat, circle-circle terdekat. Wa amwalun iktaraftumuha. Apa amwalun iktaraftumuha? Harta. Spesifik Allah nyebut, tidak pakai kata-kata rizkun, tapi amwalun. Wa amwalun iktaraftumuha. Harta yang kau kumpulkan dari katanya kerja kerasmu. Ini hasil kerja keras saya Ustaz. Iya ke? Ini Tuhan baru yang membuat orang berpikir, kalau nggak ada duit kita nggak bisa hidup Pak. Kalau kita nggak ada duit, sama kayak kejadian antum. Sudah betul kerja di tempat A, resign, terus ngurus beras. Habis kan kena omongan orang. Ngapain resign? Ngapain ninggalin ini? Ya cari pekerjaan yang jelas. Saya tahu rasanya itu di sidang di mahkamah ini. Di sidang saya dibilang suruh cari kerjaan yang jelas. Jadi dosen gak jadi apa gitu. Alhamdulillah tidak merendahkan profesi dosen. Saya waktu itu berpikir sederhana aja. Kalau aku jadi dosen yang diajar cuma mahasiswa, hari ini jadi guru ngaji kampung bisa ngajar artis. Artisnya soleh ya. Artisnya soleh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dulu saya nunggu mereka. Sekarang saya bilang saya ada di sini jam segini. Datang kita. Dan guru ngaji kampung itu profesi terbaik yang disebutkan baginda Rasulullah. Orang besar versi Gontor. Siapa? Orang yang mau mengajarkan agama, mengajarkan mengenalkan Allah dan Rasulnya, walaupun di tempat-tempat yang terpencil. Itu orang besar versi Gontor. Bukan menteri, bukan pejabat A, pejabat B. Orang yang mengenalkan Allah. Dari mana Trimurti pendiri Gontor mengambil kalimat orang besar itu? Dari hadis Rasulullah. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Selama ini kita diajarkan khairun nas anfa'um linnas. Tidak salah. Sebaik-baik manusia bagus, tapi tidak perlu jadi orang Islam. Untuk bermanfaat tidak perlu jadi orang taat. Coba bilang. Untuk bermanfaat tidak perlu jadi orang taat. Untuk bisa bermanfaat untuk orang lain tidak perlu jadi orang Islam. Tidak punya agama pun bisa bermanfaat mereka. Jaga pantai, nanam mangrove, jaga gunung. Itu aktivis-aktivis kemanusiaan. Bermanfaat hidupnya. Tapi kalau mau naik level, khairukum, sebaik-baiknya kalian di antara kita ini ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Maka PR Paskas betulkan baca Quran. Mana dzal, mana tha. Ke Paskas sama dengan santri, pilihannya cuma dua. Antum mau jadi santri yang siap terus belajar, siap terus berkhidmat, siap terus bertaubat dan siap terus memperbaiki diri, atau jadi orang tua asuh aja. Jangan pakai logo-logo Paskas, tonas apa? Logonya besar-besar, tonasenya kici-kici. Ingat-ingat, Paskas sama dengan santri. Amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha. Kenapa dia pergi pagi pulang malam, pergi pagi pulang malam, mempertahankan bisnisnya supaya tetap eksis. Pontang-panting. Tidak sempat lagi mikirkan istri, tidak sempat mikirkan keluarga, apalagi ngecek bacaan Quran anak, udah tidak sempat. Bisnis, usaha. Katanya cari duit untuk keluarga, ternyata keluarga justru yang jadi paling pertama ditinggalkan. Fakta atau mitos? Betul nggak? Apa yang dia cari sebenarnya?
Tak sempat ngurus anak. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Anak saya juga lagi nonton ini. Maka antum, kan kita sudah deklarasi MKM, Masjid Keluarga Masyarakat. Siapakah pelanggan, klien pertama? Sayang sama anak yatim, bagus. Tapi pastikan antum juga sayang sama pasangan halal antum. Kalau sayang sama pasangan orang lain, gatal namanya. Apa? Aduh, seandainya dia jadi suami saya, gatal. Ada kulit durian enggak di Bogor nih? Garukkan ke muka. Kulit ya, banyak kulit ya saya. Digarukkan. Wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha. Apa yang jadi simbol pride orang hari ini? Rumah. Saya dulu kan polos, pertama kali datang ke Kajarta enggak tahu apa itu Pondok Indah, apa itu BSD, enggak ngerti sama sekali. Yarhamukallah. Di Pontianak ada namanya Pondok Indah Lestari. Yang udah lestari ya masih kayak gitu kompleknya. Apa gitu, cuma tak ada lestarinya gitu. Saya baru tahu ketika kenalan mereka sebut nama daerah. Saya tinggal di daerah sini, Ustaz. Saya polos ya. Oh iya. Terus yang ngasih tahu saya, Ustaz, jangan gitu responnya. Oh, kalau dia nyebutkan nama daerah itu, Ustaz, berarti itu daerah elit. Oh, ulang. Saya tinggal di komplek ini, Ustaz. Oh, bilang lah kalau mau ngasih tahu. Rupanya ada ayatnya. Wa masakinu tardawna. Simbol pride. Aku tinggal di sini. Doktrin ke anak, ngeri enggak doktrinnya? Kalau kamu enggak kredit, nak, kalau kamu enggak KPR, nak, mana bisa punya rumah? Habis. Rasakan kan? Ngontrak, itulah kau belajar sama ustaz kau tuh. Sampai kapan pun enggak punya rumah. Aku juga yang kena. Giliran kaya-kaya, kita senyap-senyap, miskin-miskin, aku yang disebut nih. Ustadz kita tuh ngontrak kan dia tuh, wah habis. Aku juga yang kena. Sejak kapan ngontrak rumah tuh jadi hina? Itu yang KPR tuh, riba tuh berzina sama ibu kandung. Oi, dengar dah? Lebih hina. Paham? Dengar dah? Ngetes mic ya saya ini, kuat nak suara mic. Abang Son aman ya? Ngetes mic ya saya. Hah? Tukang Son, tukang insinyur. Berzina sama ibu kandung tuh hina sekali loh. Apa namanya tuh, ada anak menzinai ibu kandungnya sendiri. Itu sekecil-kecilnya dosa riba. Gara-gara ustadz kau tuh, kalau nggak ngutang mana bisa buka bisnis? Tanya sama yang udah mulai bisnis dengan utang-utang tuh, kemana bisnis mereka sekarang? Testimoni ya? Mana? Oh ada, alhamdulillah. Untung masih hidup. Saya nyontohkan, antum tanya sama Mas Jati, tanya sama Baitul Mal, berapa aset Masjid Kapal Munzalan? Kenapa pengasuhnya masih ngontrak? Nyontohkan sama antum, kita sama. Bahkan rumah kontrakan mereka lebih bagus, lebih mahal daripada rumah kontrakan saya. Kelakuan wakil pengasuh. Rumah santri-santrinya lebih bagus daripada rumah kiainya. Mana ke hati santrinya tuh? Yuk balik yuk. Ini rupanya aku suruh duduk di atas. Saya kalau mau fundraising, kumpulkan duit gitu, santri-santri semuanya seluruh Indonesia, ada nggak yang mau belikan saya rumah? Selesai satu malam. Tapi saya bilang inilah ujian kita di akhir zaman. Antum-antum yang sudah nikah, pesan saya kontrak, pindah rumah, jangan ada intervensi pihak ketiga, pihak keempat.
rusak rumah tangga antum. Terlalu banyak intervensi kiri kanan. Betul enggak? Usahakan berdua. Cari pasangan yang mau. Saya enggak mau berzina sama ibu kandung. Di awal-awal kita ngontrak. Bismillah. Ada duit kita beli, enggak ada ya sudah kita pindah-pindah. Mau enggak bersamai? Enggak mau, Bang. Ya udah, kau bukan jodohku. Gitu laki-laki. Sampai ngangkat tangan nih. Pernah kena tolak ya? Pengalaman. Agak dalam kayaknya. Yang lain tuh enggak ada, cuma ketawa. Jadi sampai kayak gini-gini tuh. Isi hatinya. Ya Allah. Saya kasih pantun. Dulu jualan paku. Sekarang jalan-jalan. Dulu kau tolak aku. Sekarang tinggal penyesalan. Oh, paskas tuh gitu. Berdiri depan pintu. Ukti dari mana? Mau enggak sama saya? Enggak mau. Minggir. Nah, gitu. Ganti wakil pengasuh wilayah mana? Gitu. Wakil pengasuh ada stok enggak buat saya? Gitu. Berani. Ahwat tuh nunggu yang mau kok. Nunggu yang cuma kadang-kadang agak beda keyakinan. Apa? Antum yakin, ahwatnya enggak yakin. Itu namanya beda. Paham enggak? Apa bedanya? Mu'alaf ke mu'alaf. Jadi apa isi materi kita nih? Allahu Akbar. Nah, paskas bahagia, ya kan? Tadi malam kita nangis-nangis dah. Banyak yang berdiri di depan. Banyak berdiri depan pintu habis ini nih kayaknya. Ben, enggak usah ente berdiri Ben situ Ben, ente udah Ben. Ben pula nak coba-coba situ. Jangan. Yang belum-belum tuh. Buah lakum di dalam peti. Ya. Assalamualaikum Ukti. Balas, uktinya balas. Pergi ke pasar ketemu Bunda Yaya. Dasar buaya. Buaya kampung kata orang Sambas, jelu. Jelu ya, buaya kampung. Nah, ya kan buaya. Begitu naik di pasar krokodil. Nah, begitu agak tinggi di mall lakoste dia. Sama buaya agak inti. Masya Allah. Ada berapa Tuhan palsu? 8. Apa yang pertama? Aba, orang tua. Yang kedua, anak. Nomor 3, ikhwan, saudara-saudara. Yang keempat, pasangan. Selanjutnya, keluarga. Yang selanjutnya, harta kekayaan yang kamu kumpul-kumpulkan. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Itu termasuk yang di ayat ini. Amwalun iktaraftumuha wa tijaratun tahsyauna kasadaha. Entrepreneur, pengusaha, businessman. Bisnis-bisnis yang kau bangga-banggakan. Tahsyauna kasadaha, yang kau takut bangkrutnya, maka dibele-belekan, pergi pagi pulang malam, riset bisnis, sekolah sana sekolah itu. Wah, semua dikerjakan supaya bisnisnya tidak rugi. Ada orang tidak sholat gara-gara bisnis atau tidak bisnis gara-gara sholat? Ayo. Tidak sholat gara-gara bisnis. Ada orang tidak sholat gara-gara rapat atau tidak rapat gara-gara sholat? Salto-salto rapat ini, meeting sana, meeting sini. Ada gak kaya? Kalau kata orang kalau tak kaya, gila. Kaya enggak, gila yang ada. Punya rumah di puncak. Yang tinggal si Asep. Oh, ada Asep. Bukan ini, Asep ini Padang tinggalnya. Gak sampai otak Asep, di luar ekspedisi. Asep kok pembebasannya futuhatnya di Padang. Jadi komandan lagi tuh. Betua Asep luar biasa. Di mana-mana tuh orang Minang, orang Awak yang ekspansi kemana-mana. Memang Sunda Empire nih. Kau boleh ke kampung halamanku kata dia. Aku ekspansi ke kampung halaman kalian kata dia. Asep. Si Asep tinggal di rumah puncak. Katanya bos tinggal di Jakarta. Asep bilang, bos, punten, lampu mati, transfer. Gas habis, transfer. Kolam renang kotor bos, transfer.
Ini yang bos yang mana? Si Asep atau yang katanya kerja di Jakarta itu? Dia kerja atau dikerjain? Yang pintar siapa? Tepuk tangan untuk Asep. Dia nggak punya rumah. Begitu tetangganya, saudaranya dari kampung, Sep, kami mau ke kota. Ah, mangga. Kadir. Mandi di villa gratis, tidur di villa gratis. Bosnya yang belikan barbeque-nya ini. Yang mana yang bos sebenarnya? Hilang akal sehatnya. Betul nggak? Mobil dipajang. Pakai dia? Enggak, cuma nengok aja suka. Rekening di saldo, cuma nengok catatan. Isi enggak pernah dia pegang. Mana simpan di balik tembok, simpan atas nama supirnya. Hilang kesadarannya. Apa tuh? Greedy, rakus. Dah 8 Tuhan palsu tadi yang disebut sama Allah di ayat 110, ayat 18 ini. Allah bilang yuha ilayya annama ilahukum ilah. Kenapa tadi malam saya bilang cita-cita terbesar kita, cita-cita tertinggi kita adalah bertemu dengan Allah, karena ayat ini memerintahkan begitu. Antum akan pulang habis ini, ada yang siang nanti, ada yang sore, ada yang habis ini mungkin ada yang langsung jalan lanjutkan perjalanan. Lihat, faman kana yarju liqa'a rabbih. Barang siapa yang berharap dan pengen ketemu sama Rabbnya, pengen ketemu sama Allah, Allah bilang di sini, falyamal amalan. Antum carikan ayat di Al-Quran yang bunyinya kayak gini. Buka aja ayat Quran. Iman dulu baru amal soleh, atau amal soleh dulu baru iman? Iman. Di ayat-ayat yang lain iman dulu. Tapi khusus hari ini, pagi ini, di ayat surat 18 ayat 110, Allah menyampaikan falyamal amalan sholihan. Makanya namanya paskas, pasukan amal soleh. Begitu ada pride merasa, begitu ada rakus di perutnya, begitu paskas dijadikan sebagai tempat untuk jadi predator, cari korban, bukan pasukan amal soleh jadinya, pasukan amal salah. Makanya tadi malam saya bilang jaga mulut, jaga hati supaya dapat qalbun salim. Kita pengen ketemu sama Allah, udah ndak cari muka lagi kita, udah ndak cari nama, udah selesai episode itu. Mau ketemu sama Allah? Mau. Apa caranya? Falyamal amalan sholihan. Maka saya bilang berkali-kali, bukan lagi berapa yang aku sudah bahagia atau belum, berapa orang yang aku bahagiakan, berapa orang yang aku kasih hadiah hari ini, berapa orang yang aku doakan dengan doa-doa terbaik di pagi hari ini. Saya pernah ngeriset beberapa pengusaha, mereka bisnisnya baru mulai ngeritis. Saya bilang 1 minggu ke depan jangan posting produk. Kerja antum, saya bilang 1 minggu ke depan doakan yang baik-baik semua follower, semua calon-calon pelanggan antum, and see what happen. Masya Allah, tabarakallah. Ada yang ikut, ada yang enggak. Yang seminggu berturut-turut postingannya isinya doa terus, doa terus, justru malah dapat rezeki yang banyak, dapat orderan dan seterusnya. Yang posting produk enggak dapat customer. Nah, kalau antum mau coba, sila. Saya ditanya sama orang, Ustaz, apa hobi Ustaz? Salah satu hobi saya, kan dulu, ada yang pernah muda enggak dulu? Ada yang pernah muda? Pernah sekolah dulu yang suruh ngisi diary itu pernah? Nah, ya kan? Pesan dan kesan. Nanti digembok, gemboknya dibuang, kuncinya. Ada yang pernah itu? Ada hobi. Masukkan dalam hobi ini part of Al-Kahfi 110. Falyamal amalan sholihan. Mudah-mudahlah antum ringan-ringan lidah ini dalam mendoakan orang lain. Ya, mudah-mudah ya. Sehat, panjang umur, murah rezeki diberkahi. Jadi kayak template gitu, auto. Ketemu orang doakan yang baik-baik, ketemu orang doakan yang baik-baik. Falyamal amalan sholihan. Aku mau ketemu sama Allah. Berapa yang aku bantu, berapa yang aku tolong, berapa yang aku bahagiakan, berapa orang yang aku doakan. HTD, harta, tenaga, doa. Kakak lagi kurang sehat ya kak, cepat sembuh ya kak, semoga sehat kak, dimudahkan Allah kak, lancar perjalanannya kak. Belajar antum, ringan-ringan mendoakan orang, bahagia mendoakan. Kenapa? Saat antum mendoakan orang lain, sebenarnya antum sedang mendoakan diri sendiri. Belajar, paksa. Allahumma paksain, apa? Allahumma paksain. Doakan orang. Jangan cuma mau doakan saya Ustaz, mohon doa Ustaz. Enggak salah, tapi belajar antum doakan orang.
sehat, panjang umur, murah rezeki, dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Belajar mulut ini ringan mendoakan orang. Mau ketemu sama Allah? Falyamal amalan sholihan. Ini ayat spesifik betul. Maka saya jadikan sebagai pasukan itu, pasukan amal soleh. Pasukan namanya, berarti berjamaah. Siap dipimpin, siap memimpin. Ada yang komandoin, ada yang ngasih arahan. Amal, action. Kita bukan berarti kajian itu salah, tidak. Tapi do something. Apa yang mau kita buat? Udah punya ilmu, lakukanlah ilmunya. Bisa sedekah air minum, sedekah air minum. Bisa ngasih es teh manis 1 bungkus, kasih es teh manis 1 bungkus. Bisa ngasih pisang 1 sisir, kasih pisang 1 sisir. Apa yang antum punya? Ajarkan. Saya bilang sama Bang Rizal, Khalid bin Walid tuh Bang, saya bilang memusuhi Rasulullah pakai pedang, pakai tombak, pakai kuda, pakai panah. Begitu dia masuk Islam, dia gunakan alat yang sama, pedang, tombak, panah, kuda untuk membela Rasulullah. Abang-abang yang ngerti multimedia, yang ngerti kamera, yang ngerti, pakai alatmu itu untuk membela agama Allah. Allahu Akbar. Mana yang katanya beda perjalanan jauh nih. Banjar lain memang agak lain ya. Sejauh ini makin jauh dia. Semakin ke sini. Sejauh ini semakin jauh. Maksudnya agak jauh memang jarak, beda pulau ya. Saya dengar tipis, takbir atau takdir tadi disebutnya. Kalau takdir sejenis sama yang di atas nih. Gunakan alatmu, gunakan motormu. Dulu parkirnya motor di mana tuh motor? Nggak tahu saya di panti yang mana. Astagfirullahaladzim. Maka pagi ini saya mau ngasih tahu sama antum juga. Semangatnya adalah, kemarin saya bilang rasa sakit. Hari pertama kemarin saya bilang rasa sakit adalah energi. Tahu antum apa energi yang kedua? Energi yang kedua adalah dosa masa lalu. Umar bin Khattab harusnya dia berada di luar makamnya, kuburannya. Tapi karena kecintaannya pada baginda Rasulullah, pembuktiannya sungguh-sungguh, maka dia mengalahkan posisi Aisyah radhiyallahu anha. Harusnya Rasulullah, Abu Bakar, Aisyah yang di samping. Kenapa Aisyah? Karena Aisyah adalah istri dari baginda Rasul dan anak dari Abu Bakar As-Siddiq. Harusnya Aisyah di situ. Dan itu rumah dia. Bersama baginda Rasulullah tinggal di situ. Tapi karena kecintaan Umar, orang baru, orang yang pernah salah tapi pengen soleh, orang yang pernah maksiat tapi pengen taat, orang yang pernah nakal lalu pengen beramal. Dosa masa lalu ini energi abang kakak. Ngapa ndak capek-capek? Ngapa ndak letih-letih? Usus saya banyak. Ngapa tidur sampai jam 11:30 malam? Ngapa doakan orang? Ngapa mau foto? Saya ingat dosa-dosa saya masa lalu. Saya tidak tahu amalan mana yang diterima Allah. Dan abang kakak catat besar-besar, tidak ada satu orang pun yang masuk surga karena amal solehnya. Orang itu masuk surga karena kasih sayang Allah. Cemana kasih sayang Allah mau turun kalau kita melakukannya tanpa ada rasa kasih sayang. Kasih sayang ini teman-teman bukan ilmu. Kasih sayang ini bukan wawasan. Kasih sayang bukan pengetahuan. Kasih sayang ini tentang rasa. Sesuatu yang dari hati akan tembus ke hati. Sesuatu yang dimulai dari hati pasti akan dirasakan oleh hati juga. Tapi sesuatu yang dimulai dari mulut hanya akan sampai di mulut. Sesuatu yang dimulai dari telinga akan sampai di telinga saja. Maka kasih sayang tidak perlu orang pintar. Antum mencintai seseorang, membantu seseorang itu dengan sebuah rasa, yaitu kasih sayang. Ini saudaraku, ini saudara muslim, aku bisa bantu apa? Falyamal amalan sholihan wala yusyrik biibadati rabbih ahada. Tuhannya harus tetap Allah. Jangan ganti Tuhan. Masa gara-gara tidak makan sebentar dia langsung nyala-nyalakan Allah? Masa anak diambil? Kan ada tuh, ya kan? Yang ujiannya tuh Allah ambil anaknya. Saya tahu rasanya, pasti sakit. Orang tua mana pasti akan berpikir, ya Allah kenapa kau ambil anakku ya Rabb? Kenapa tidak kau ambil aku saja? Tahu enggak? Itu golden ticketnya antum. Anak itu nanti nunggu antum di surga. Dia jadi pembela antum di hadapan Allah. Tinggal kita yang jadi orang tuanya memantaskan diri untuk dapat golden ticket itu. Saya bilang ujian apapun yang kita hadapi hari ini, itu adalah bentuk kasih sayang Allah. Allah tahu dosa kita banyak, makanya dikasih ujian. Tidak bisa kau nebusnya pakai sholat nih kata Allah. Tidak bisa kau nebus pakai puasa, puasamu masih belum berkualitas. Aku kasih ujiannya. Kalau kau ridho, kau dapat ridho. Kalau kau murka, bagimu juga murka. Gitu kan hadisnya? Mana ada orang tidak diuji di dunia ini, bos? Semua dikasih ujian sama Allah.
Ujian ini bikin kita tambah baik atau bikin kita tambah buruk? Abang kakak yang baik yang dirahmati Allah, ingat-ingat tadi saya pesan sampaikan berkali-kali, tidak ada satu orang pun yang masuk surga karena amal soleh. Orang itu masuk surga karena kasih sayang Allah. Maka tadi malam kita deklarasikan istilah jembatan kasih sayang. Pakai tubuh saya ini ya Allah. Jaka singkatannya apa? Jaka. Jembatan kasih Sayang. Kayaknya namanya tuh jembatan kasih sayang. Geser, transfer, tidak bunyi. Sedikit bicara banyak transfer. Jaka. Jembatan kasih sayang. Bahagiakan orang, senangkan orang. Mudah-mudahan kita bisa itu. Ya. Jadi otaknya tuh berpikir, cemana orang ini bisa dapat hidayah lewat wasilah saya. Cemana orang ini bisa senang hatinya lewat wasilah WA saya. Gimana orang ini bisa senang hatinya lewat wasilah video pendek yang saya kirimkan. Postingan saya ini menyenangkan hati orang, membahagiakan. Dan nanti ketika kita berbahagia dengan membahagiakan orang lain, otomatis rumusnya kita juga dibahagiakan oleh Allah. Betul nggak? Percaya nggak tuh? Apa rumus bahagia? Bahagiakan orang lain. Itu rumus. Udah template-nya begitu. Kakak-kakak, abang-abang yang hari ini ngalami ujian, ganti dan convert. Jangan bilang ini ujian dari engkau, aku tidak sanggup ya Allah. Enggak. Ya Allah, kepedean kau bilang ujian. Bilang ya Allah, saya tahu ini kasih sayangmu kepada hamba. Akan lebih ridho kita dan akan lebih mudah. Dan pasti tumbang kita, sujud kita tersungkur. Ya Allah, ini kasih sayang dari engkau. Aku tahu aku lama tidak pernah balik. Aku tahu aku udah lama ninggalkan engkau. Kau sayang sama aku ya Allah, makanya aku disuruh balik, disuruh nangis, disuruh sujud, disuruh ke masjid. Itulah bentuk kasih sayang Allah. Nah, abang kakak, itu yang bisa saya sampaikan pagi hari ini. Ada tugas, ada amanah, ada PR untuk semua yang hadir di sini. Mau? Mau ketemu Allah tadi kan? Harus ada tugas, harus ada action plan. Sekarang bulan apa? Juli. Sudah siap camp? Muharram Cup. Itu mah ada lain. Jembatan kasih sayang. Videonya udah ready? Udah? Oke. Putarkan videonya. Nonton ya. Ngadap sana. Balik kanan, Indra. Antum enggak balik kanan? Enggak ya. Dewa, bangun nak. Apaan sih bu? Dewa udah berkali-kali bilang sama aku, Dewa itu udah gede, gak pernah kecil lagi. Dia setiap hari harus bawa bekal. Kakak pulang, bapak lagi ditinggalin. Saya, kamu mau suka ketawa kita kalau lagi marah. Oh, dia baru main mata bu. Gak pernah ibunya udah. Kayak Ivan Bofuga, bagus suaranya. Wah, keren sama aja.
Dia punya pesan buat ente. Ibu Nafida. Apa Bu? Aku mau ngelamar kamu. Kenapa dia? Emang kita pernah kenal? Namanya ajal, kematian. Tidak ada satu pun yang bisa menahan. Tidak bisa
ajak ibu mumpung masih hidup. Film ini dibuat untuk semua orang yang pernah melahirkan kita. Kalau antum hari ini sayang sama ibu dan Allah takdirkan beliau sudah pergi meninggalkan kita, tadi di lirik lagunya bukan gak ridho, cuma rindu ya. Tadi malam saya sampaikan tentang jembatan kasih sayang. Saya pengen ngajak kakak-kakak, terutama pas-pas emak-emak, anak yatim penghafal Quran itu banyak juga yang kehilangan ibunya. Makanya Baitul Mal saya suruh data berapa yang punya anak yatim. Abang-abang, pas-pas kasihan ikhwan, anak yatim itu banyak yang gak punya sosok ayah. Antum datang ke pondok-pondok, datang ke pesantren, datanglah antum sebagai ayah untuk mereka. Bilang sama anak-anak, nak, saya ibumu. Memang bukan ibu biologismu, tapi ibu ideologismu. Yuk, nonton sama ibu. Judul film kita Sahdu, Satu Hari dengan Ibu. Apa intinya? Nanti antum tonton sendiri. Tanggal 21 September. Saya mau tanya dulu, ada kota-kota yang mau bikin nonton bareng? Ada? Siapkan kota-kota antum, kita punya waktu 2 bulan. Nanti insya Allah kita bantu lengkapi dengan foto-fotonya, video-videonya, link ininya, posternya. Insya Allah ini sudah rilis dan sudah positif insya Allah. Nanti kapal Mundalan bekerja sama dengan beberapa saudara-saudara kita, insya Allah akan launching tanggal 21 September. Mudah-mudahan Allah ridho. Jadi kita gerak karena hari ini yang nontonkan aurat banyak, yang nontonkan kemusyrikan banyak. Kita tidak bisa nyalahkan mereka karena kita tidak punya karya. Daripada teriak-teriak marah-marah, kita bikin film. Nanti insya Allah dibagikan sama antum posternya, videonya, video klipnya nanti kita kasih. Antum share sebanyak-banyaknya, ajak orang sebanyak-banyaknya untuk nonton. Oke? Kita susun, kita data. Tadi pagi kita sudah data itu ada berapa kota bang? 50-an kota. Saya bacakan ya. Bandung 71.000 anak yatimnya. Bogor, Pontianak, Jogja ada? Kalau saya sebut bilang hadir ya. Bandung, Bogor, Pontianak, Jogja, Jakarta, Solo, Palu, Bandar Lampung, Kediri, belum ada. Cilegon, Banten, Samarinda, Makassar, Surabaya, Bekasi, Balikpapan, Tangerang Raya, Tasikmalaya, Palangkaraya, Jambi, Depok, hadir. Karawang, Malang, Tangerang Selatan, Gorontalo, Batam, Ternate, Semarang, Tarakan. Kok Semarang cuma sendirian? Yang pas aja cuma satu. Aku benci pikiranku. Nah, Semarang cuma satu ya bunyinya, macam satu ya paskasnya. Padahal emang iya. Tarakan, Palembang, Hadir. Padang, Sep, Banjarmasin, Singkawang, Manado, Gresik, belum ada. Pekanbaru, Jayapura, belum. Medan, belum. Dumai, Sidoarjo, Timika, Jember. Ada kota yang belum disebutkan? Satu-satu. Ada bioskop di tempat antum? Kalau enggak ada kita bikin layar tancap nanti. Ya. Pakai zoom Kiai. Pakai zoom. Enggak, sebut mana kota mana yang belum ada? Bangka Belitung. Blora ada bioskop? Enggak ada.
Kukar, ada bioskop sana. Dermaga Rasa. Ketapang ada bioskop? Ada ya? Purwokerto ada bioskop? Ada, alhamdulillah. Mana Koto-Koto? Hah? Purwokerto, Cilacap, Cirebon, ada bioskop kan? Oke. Ponorogo ada bioskop? Oke. Tegal, Kendal, Madiun ada Madiun. Banjarbaru Ada nggak? ada bioskop di situ. Aduh. Jangan marah gitu dong, sengaja saya ini. Buktikan berapa orang yang nonton nanti ya kan? Ada artis tadi nggak nengok artisnya. Nah, ini hadiahnya. Kota mana yang paling banyak nanti membawa santri penghafal Quran, insya Allah saya datang ke kota itu. Oke? Saya datang, saya usahakan datang. Nanti lomba. Wakil pengasuh, tugas antum terdekat sampai September, Ompi dan kawan-kawan semuanya, data wilayahnya masing-masing. Buktikan wilayahmu itu. Ya minimal 1 bioskop penuh gitulah. Gampang kan? Takbir. Ya, penuhkan semuanya. Bawa makanan ke dalam ya. Enggak boleh Ustaz. Tahu-tahu 1 bioskop isinya cuma 20 aja sini. Ya. Ini film bercerita tentang kasih sayang seorang ibu. Ada tanda kutip penyesalan. Ngapalah dulu waktu hidup enggak sungguh-sungguh. Tapi enggak usah saya ceritakan semuanya. Pastikan, nah ini krusialnya. Kalau film ini mau lama di bioskop, hari pertama, hari kedua harus penuh bioskop itu, minimal setengah dan serentak seluruh Indonesia. Posting banyak-banyak, posting rame-rame. Dari sekarang kita share. Siap? Siap. Gunakan jempol antum untuk nge-share. Kota mana yang nanti paling banyak? Ustadz, sampai sekarang kota ini sekian yang sudah siap nonton. Sekian pondok, sekian santri. Kami jadi ibunya, kami jadi ayahnya. Kami bawa anak-anak ini nonton. Sekeluarga. Bismillah. Kota mana yang paling banyak? Insya Allah saya datang ke kota itu. Siap? Oke? Gas? Yang di YouTube, yang di Instagram juga siap-siap. Insya Allah kita akan nonton Sahdu, 1 hari dengan ibu, yang akan tayang nanti tanggal 21 September. Terutama di hari 2, hari pertama, hari kedua. Kalau kita tidak ramai, kita responnya biasa-biasa saja, tidak ada riak-riaknya di daerah atau tidak ada tanda-tandanya, akan digulung sama film-film porno, film-film hantu, film-film yang tidak jelas itu. Jembatan kasih sayang tadi saya bilang, kita langsung action. Ada waktu 2 bulan, Agustus, September. Gerakkan semuanya, ajak semuanya untuk nonton film kita. Di situ ada antum semuanya, ada paskas. Bismillah, jadi syiar, jadi dakwah. Pulang dari bioskop 25.000 sebulan. Ajak orang tua asuh juga. Ada artis juga akan tayang di situ ya, insya Allah. Kapan film ini dibuat? 2019 film ini dibuat. Sebelum Covid. Jadi insya Allah, saya pun hampir lupa tadi, ada orang mirip-mirip kayak saya tadi. Bang Ibal kayaknya ya, saudara pimpinan. Bismillah ya. Habis ini wakil pengasuh wilayah didata, dirilis mana-mana yang kota yang siap mengadakan, kita data dari sekarang Ompi. Jadi output dari ini adalah itu. Sama satu lagi, nanti insya Allah sebelum pamit sore kita akan umumkan kota-kota yang akan menjadi tuan rumah untuk Indonesia Bahagiakan Santri. Kota manakah itu? Bisa jadi yang paskasnya cuma 1 orang itu. Paskas apa sih? Tunggu, nanti sore kita umumkan ya. Jadi ini di Paskas Bahagia kita akan umumkan kota-kota yang akan menjadi tuan rumah. Kota Indonesia Bahagiakan Santri judul besarnya, tapi nanti namanya nama kota antum. Misal Semarang Bahagiakan Santri. Misal baru ngayal aja udah senang gitu lah. Bisa iya, nanti bisa iya bisa enggak maksudnya tuh ya. Nanti panitianya naturalisasi. Ambil dari kota-kota lain ya, ambil dari Blora, ambil dari ini, insya Allah ya. Insya Allah. Bismillah. Semoga Allah berkahi, Allah ridhoi. Ya, siap-siap kota-kota yang akan jadi tuan rumah untuk tidak 1 kota, banyak nanti kita umumkan. Ada beberapa kota untuk program Indonesia Bahagiakan Santri. Barakallahu fikum, berkah selalu. Siap-siap nanti tolong di list
Foto-foto yang sudah ready, yang sudah siap untuk jadi tuan rumah nonton bareng film Sahdu. Terutama di hari pertama dan hari kedua, tergantung nanti kita semuanya. Supaya apa? Ingat teman-teman, niat kita supaya jangan sampai anak-anak kita nonton film-film yang tidak benar. Kita fight juga, kita tanding juga di sana sama-sama. Langgam pertandingannya di situ. Begitu ini bergulung, insya Allah layarnya akan lebih lama dan layarnya akan dibuka di lebih banyak kota. Maka setiap daerah harus minta request supaya XX1 bukakan layar untuk film kita. Bismillah ya. Allahu Akbar. Kita berdoa sama Allah semoga film ini diridhoi Allah. Semoga film ini menjadi syiar untuk sebanyak-banyaknya orang semakin sayang dan cinta sama orang tuanya. Semoga kita yang anak-anak ini yang sudah meninggal orang tuanya bisa menebus dosa-dosa masa lalu kita terhadap orang tua kita. Semoga semakin banyak anak-anak yang semakin sayang dan cinta sama Allah dan Rasulnya. Semakin banyak anak-anak yang berbakti pada orang tuanya. Semakin banyak anak-anak yang sayang pada ibunya. Film ini kita buat untuk mengajak sebanyak-banyaknya orang untuk mencintai orang tuanya, menyayangi ibunya, menyayangi orang tuanya, berbuat yang terbaik mumpung masih hidup, mumpung beliau masih hidup, mumpung beliau masih hidup. Kita niatkan film ini, kita persembahkan untuk Allah, untuk jalan wasilah kita bisa ketemu sama Allah. Ya Allah, izinkan ya Allah film ini ya Allah menjadi wasilah kami bertemu dengan Engkau ya Rabb. Karena ridhonya Allah tergantung ridhonya orang tua. Dan film ini bercerita tentang ridhonya orang tua. Dan kita ajak sebanyak-banyaknya orang untuk kembali kepada Allah, kembali mencintai keluarganya, kembali mencintai orang tuanya, terutama manusia yang melahirkan kita ke muka bumi ini. Baik dia masih hidup ataupun sudah wafat, kita niatkan ya Allah film ini kami persembahkan untuk Engkau ya Allah. Hanya untuk Engkau ya Allah, hanya untuk Engkau. Kami pengen banyak-banyaknya orang ya Allah bisa sayang sama orang tuanya, bisa jadi anak yang soleh ya Allah. Film ini cuma wasilah ya Rabb, hanya wasilah kecil ya Allah. Tidak hebat film ini, tidak keren ya film ini. Film ini hanya kami buat ya Allah dengan segala macam kekurangan, aib, dosa kami. Tidak pengen kami cari nama di film ini Allah. Kami pengen orang mengenal Engkau ya Rabb lewat film ini, mengenal Rasulmu ya Allah lewat film ini, mencintai orang tuanya ya Allah mumpung masih hidup. Karena nanti kalau sudah meninggal yang ada tinggal penyesalan. Ya Allah ridhoi film ini ya Allah, ridhoi film Sahdu ini ya Allah, Satu Hari Dengan Ibu ya Allah. Ya Allah berkahi ya Allah orang-orang yang terlibat di dalamnya ya Allah. Ridhoi ya Allah, jadikan amal soleh, jadikan amal jariah ya Allah. Alirkan pahala dan kebaikan ya Allah untuk orang tua kami yang melahirkan kami ya Allah. Jadikan film ini ya Allah sebagai film kami mengajak sebanyak-banyaknya orang untuk berbakti kepada orang tuanya ya Allah. Al-Fatihah. Bismillah. Ya, gerak kita ya. Jalan kita ya. Kalau kita berbuat karena Allah, jangan berhenti karena Bismillah. Semoga ini jadi amal soleh kita bersama, jadi kebaikan, kemaslahatan, dan mudah-mudahan film ini nanti menjadi film yang diridhoi Allah. Kita minta ya sama Allah ya. Makasih Bang Novan. Ini silakan Bang Novan berdiri, doakan untuk Bang Novan. Beliau yang di belakang ya. Malu dia pakai rompi wakil pengasuh katanya. Ini Bang Novan, orang di belakang layar yang menyiapkan film ini selama kurang lebih berapa tahun terakhir. Semoga Allah terima sebagai amal solehnya Bang Novan. Allah muliakan Bang Novan dunia dan akhirat insyaallah ya. Barakallahu fikum Bang Novan, makasih. Barakallahu fikum wa barakallahu fi umrik ya. Barakallahu fi umrik. Ya kan betul, barakallahu fi umrik. Semoga umurnya bermanfaat gitu ya kan. Ya kan, barakallahu fi umurikum. Insyaallah kita sudah mulai list dari hari ini. Om Pi dan kawan-kawan semuanya, tolong wakil pengasuh bantu gerakkan, terutama wakil pengasuh wilayah di list nonton di mana kita, di Samarinda kah, di Balikpapan kah, diatur. Bawa itu dermaga rasa berkapal-kapal nanti ya. Bang Yudi nonton semuanya di Buraya ya, Kuang di Makassar, di Pinrang, di mana-mana bawa semuanya ya. Nah, kita bikin PO tiketnya dulu. Kalau sidak enggak usah disuruh, dia udah tahu dah Bang ya. Udah paham Bang ya. Enggak usah disebut-sebut, enggak enak. Udah suruh Bang En gitu, udah otomatis dah. Kalau enggak ya keterlaluan gitu kan. Tapi saya kenal Bang En lah insyaallah. Orang baik, lahir jadi selawatan dah beliau kan. Gitu ya, masih jadi. Bang En
Nah, jadi di panggung ini semua kena ya, semua kena. Tenang aja. Jadi makanya Bang Nopan duduk di bawah, enggak mau naik ke atas dia. Kata jadi konten. Bismillah, semoga Allah ridho ya. Kita niatnya begitu, semoga Allah ridho. Ridho Allah tergantung ridho orang tua. Jadi kita memprospecting, kita mendekatkan orang untuk dekat sama Allah. Lewat film ini mudah-mudahan Allah ridho. Mudah-mudahan Allah ridho. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Teman-teman semua, habis ini antum berbaris ya. Ya berbaris, nanti akan dikasih arahan oleh wakil pengasuh wilayah. Ada hadiah dari wakil pengasuh wilayah untuk antum semuanya yang hadir pada pagi hari ini. Jangan dilihat jumlahnya, tapi ini doa semoga Allah mudahkan dan sampaikan antum semuanya ke Baitullah dengan cara yang Allah. Ini saya titip ke wakil pengasuh. Apa ini? Ya sebentar, bro. Bagian itu udah ya. Semuanya harus pegang wakil pengasuhnya. Nanti silakan ngantri, salaman biar cepat ya. Ada yang di baris ini, baris ini. Tapi jangan pindah-pindah antrian ya. Udah dapat langsung. Agak mundur, coba silakan mundur dikit. Bang Irfan coba diatur bang. Mana Ustaz awal tadi? Tambahannya? Udah bisa. Udah. Nah, disusun gimana teknisnya untuk pembagian pendistribusiannya. Terima kasih banyak. Ada doa di situ. Semoga Allah sampaikan abang kakak semuanya ke Baitullah dengan cara-cara Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.